Shalom, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih berdoa Tuhan sehingga kita diizinkan untuk menikmati dan menghidup dalam sidang pagi hari ini. Itu semua merupakan wujud kasih Tuhan terhadap kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita akan diberkati Tuhan. Dan kehadiran kita hari ini tidak sia-sia, dan akan berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita melalui pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik, kita masih berdiri untuk mengantarkan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 215, Yesuslah Gembala.
pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pengucapan syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk datang bersekutu menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kini kami meletakkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mari kuasa Tuhan memberkati rangkaian ibadah kami dari awal pertengahannya sehingga dapat berakhir dengan berkat penyertaan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam penyembahan kami, baik puji-pujian kami, bahkan persembahan kami, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, biarlah semuanya itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan, baik dia sebagai MC, singer, pemain musik, bahkan hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Siapapun dia yang akan terlibat dalam pelayanan pada saat pagi hari ini Tuhan, Tuhan Engkau mengurapi kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi alat kita kami pada saat pagi hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang masih menuju ke tempat ini Tuhan. Tuhan Engkau tibakan mereka dan kami pun boleh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami meletakkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kembali saya undang kita untuk berdiri. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan untuk menyambut firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 286 bagian yang A, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus,
Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba manusia yang terbatas. Mari kuasa-Mu Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan kepada kami pada saat ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang akan mengungkapkannya bagi kami lewat hamba pada saat pagi hari ini, Bapa. Dan Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang duduk mendengar, baik yang ada di tempat ini maupun yang dari luar. Tuhan, Engkau memberkati mengurapi kami, dan kami pun boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar berkat pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sungguh Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi kita masing-masing, sehingga pada saat kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama untuk datang bersekutu memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat online. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang selalu membawa kita belajar pada saat pagi hari ini, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tetapi saya akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang pertama dan lanjutnya ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Baik jemaat Tuhan, kalau kita sudah mendapatkannya, ayat yang pertama pasal 43 berikut di atas, Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Lanjut ayat yang ke-8. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah lain dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukannya, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia,
dapat melepaskan diri dari tanganku, aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat pagi hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu jangan hilang harapan. Kembali lagi saya ungkapkan dengan satu tema, yaitu jangan hilang harapan. Di dalam pembacaan nas kita pada saat pagi hari ini, pada waktu umat Israel di tempat pembuangan di Babel, mereka sangat menderita dan banyak orang kelaparan, banyak yang menyerah dan menggerutu terhadap keadaan dan ingin pulang kembali ke tanah perjanjian. Salah satu penghibur kepada umat Tuhan yang putus asa dan hilang harapan di dalam Yesaya 43 ini, tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk takut, apalagi hilang harapan di tengah-tengah penderitaan, jika menyadari perbuatan dan kebesaran Tuhan. Dalam nas ini diterangkan siapakah Tuhan yang memanggil mereka, yang memanggil kita menjadi umat kepunyaannya. Kembali lagi, siapakah Tuhan yang memanggil mereka, memanggil kita menjadi umatnya, kepunyaannya? Yang pertama di dalam firman Tuhan ini, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat yang pertama berkata demikian, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini kepunyaanku. Yang pertama, siapakah Tuhan yang memanggil mereka atau memanggil kita menjadi umatnya, kepunyaannya? Yang pertama, Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Sekalipun umatnya berdosa, namun Tuhan tidak dapat menyembunyikan kasih-Nya kepada umatnya yang diciptakannya, yang dibentuknya, dan yang dipanggilnya. Kasih Tuhan kepada umatnya nyata dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Di mana kita tahu Tuhan menyertai umat Israel, umat pilihannya, sejak mereka keluar dari Mesir. Dan mereka pun menjadi saksinya, melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan kepada umatnya nyata dalam perjalanan kehidupan umat Israel, sampai kepada puncak keselamatannya melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, demikian halnya dengan kehidupan kita. Sekalipun kita berdosa, ketika kita menyadari perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita segera datang kepada Tuhan dan menyadari
kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan segera menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya kepada-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Yang kedua, siapakah Tuhan yang memanggil mereka, yang memanggil kita menjadi umat kepunyaan-Nya? Yang kedua, di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa dan biarlah berkumpul suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus. Yang kedua, siapakah Tuhan yang memanggil mereka atau memanggil kita menjadi umat kepunyaan-Nya? Yang kedua, Dia adalah satu-satunya Tuhan yang kekal. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang kekal. Siapakah yang dapat tampil untuk bersaksi menyatakan bahwa ada Allah lain selain Tuhan? Bukankah bangsa-bangsa lain hanya menyembah Allah jadi-jadian oleh manusia? Memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, memiliki telinga tidak mendengar. Firman Tuhan seperti Allahnya yang buta dan tuli itu, demikianlah mereka yang percaya kepada Allah jadi-jadiannya. Juga buta dan tuli yang tidak memiliki nalar dan akal sehat menyembah Allah yang diciptakannya oleh tangan manusia. Namun tidak demikian dengan Allah. Firman Tuhan, namun tidak demikian Allah yang memanggil kita menjadi umat-Nya. Dia Tuhan melihat apa yang terjadi pada kita. Dan Dia Tuhan mendengar doa dan setiap seruan permohonan dan tangisan kita meminta tolong. Itu Tuhan kita. Mari kita mengimani Tuhan yang kekal, bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir dan kekal selama-lamanya. Luar biasa Tuhan kita. Untuk itu kita tidak perlu hilang harapan, karena kita memiliki Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Dan yang ketiga, siapakah Tuhan yang memanggil mereka atau yang memanggil kita menjadi umat kepunyaan? Yang ketiga, di ayat yang ke-12, saya baca untuk kita. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Yang ketiga, siapakah Tuhan yang memanggil mereka atau memanggil kita menjadi umat kepunyaan-Nya? Yang ketiga, Dia adalah Tuhan yang berbicara kepada umat-Nya
dan memberitakan tentang hal-hal yang dahulu dan yang akan datang. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, karena Tuhan dapat mendengar dan melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan yang diciptakannya, maka Ia selalu memberitakan firman-Nya menjadi petunjuk jalan bagi umat-Nya. Dia adalah Tuhan yang memberitakan apa yang terjadi terdahulu dan juga yang menyatakan apa yang akan terjadi kemudian. Segala firman-Nya telah digenapi dan akan digenapi. Firman-Nya tidak pernah gagal, sebagaimana firman Tuhan menyatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yesaya ayat pasal 55 ayat 11, bahwa segala firman-Nya telah digenapi dan akan digenapi. Firman-Nya tidak pernah gagal, sebagaimana yang difirmankannya di dalam Yesaya 55 ayat 11. Maka saat ini firman Tuhan hendak menentang kita. Jika Tuhan yang begitu besarnya ada di antara kita, apakah kita masih takut dan bimbang, putus harapan dalam hidup ini? Mari kita masing-masing renungkan pribadi kita masing-masing. Apakah masih takut? Apakah kita masih takut, bimbang dan putus harapan dalam hidup ini? Tuhan tidak buta sehingga Dia tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Juga tidak tuli sehingga Dia tidak dapat mendengar doa dan seruan kita, meminta tolong kepada. Justru sebaliknya, mungkin kita yang buta dan tuli, tidak dapat melihat dan mendengar kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat pengajaran Tuhan Yesus setelah Yesus mengajarkan tentang hal mengikut Dia di dalam Matius 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Maka murid-muridnya membawa berlayar dan saat itu angin ribut menerpa perahu mereka. Menjawab ketakutan murid-muridnya, Tuhan berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Di ayat yang ke-20. Tuhan yang berkuasa dan besar itu ada di antara mereka dan ada di antara kita. Kita tidak perlu takut dan hilang harapan. Namun terkadang kita menjadi takut oleh berbagai pergumulan yang ada karena kurangnya percaya. Karena kurangnya percaya kita kepada Tuhan. Kurangnya percaya kita kepada Tuhan Yesus. Untuk dapat merasakan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita, sudah saatnya kita meninggalkan sikap iman yang kurang percaya kepada Tuhan. Justru sebaliknya, dalam nas
ini Tuhan berkata, kamulah saksi-saksiku. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamulah saksi-saksiku. Karena umat pilihan Tuhan melihat kuasa dan kebesaran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Seharusnya mereka tidak perlu takut dan bimbang dan hilang harapan lagi, karena mereka sendiri yang menjadi saksi-saksinya, dan mereka sendiri yang melihat betapa kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Jika kita merenungkan perbuatan besar yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, maka sudah saatnya kita bersaksi, menyatakan kebesaran, kekudusan, dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita semakin memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kita, maka kemuliaan dan keagungan Tuhan juga tentu akan semakin kita rasakan dalam hidup kita. Namun sebaliknya, bagaimana mungkin kita merasakan kebesaran dan keagungan Tuhan jika kita sendiri menempatkan Tuhan itu kecil dan urutan yang paling terakhir dalam kehidupan kita? Dan urutan yang paling terakhir dalam kehidupan kita. Untuk menjadi saksi Kristus harus mengutamakan dan paling terdepan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman dengan menyatakan iman melalui perbuatan nyata, bahwa apapun yang kita perbuat menyatakan bahwa Tuhan itu besar dan berkuasa dalam hidup kita. Sebaliknya, kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan jika iman kita masih pada tahap iman yang mementingkan atau memikirkan keselamatan diri sendiri. Itu egois, mementingkan diri sendiri dan tidak mengutamakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita tempatkan Tuhan yang paling terdepan dalam hidup kita. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita kumpul menjadi saksi-saksi Kristus dan memberitakan firman Tuhan kepada orang yang mengenal Tuhan. Sebagai kesimpulan, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, jangan pernah hilang harapan dalam menjalani hidup ini. Datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan Allah sendiri dengan jelas menerangkannya kepada kita dalam nas ini, bahwa Dia adalah Tuhan juru selamat kita. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang kekal, yang selama-lamanya dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti berbicara bagi kami pada saat pagi hari ini. Hamba terbatas untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini untuk kami. Tetapi kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan tidak terbatas
untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap pribadi masing-masing umat Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tidak hilang harapan. Bersama dengan Tuhan ada pengharapan yang sungguh ada, masa depan yang sungguh ada di dalam hidup kami. Mampukah kami Tuhan untuk menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman yang Engkau ungkapkan lewat kebenaran firman pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kami, dan biarlah kami jemaat Tuhan boleh menjadi pelaku kebenaran firman pada saat pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat dikasih dalam Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan selesai persembahan ini, maka Bapak Kepala Sidang akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Untuk menjalankan persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 123 dalam Dikau Ku Berlindung. Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh mengakhirinya dengan berkat penyertaan Tuhan. Namun kami tak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini, yang mungkin dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah pada saat ini Tuhan. Tuhan, aku jamah pulihkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan saat ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat juga Tuhan, yang mungkin ada di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, Engkau pulihkan mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah tangan pengasihan Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersyukur karena kami tetap diberikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang dari rumah
lewat online. Tuhan akan memberkati kami Bapa. Kami juga bersyukur karena sepanjang 1 minggu yang lalu Tuhan sudah memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan, memberkati tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberi bahkan yang tidak sempat memberi. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati setiap usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan, baik dia sebagai pegawai negeri, baik dia sebagai petani, wira swasta, pedagang, dan apapun usaha pekerjaan dan apapun profesi mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam setiap usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini kami akan pulang dari tempat ini ya Bapa. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan senantiasa menuntun, menjaga, memelihara kami sepanjang hari ini dan memberkati setiap pribadi kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Tuhan memberikan kami kedamaian, sukacita, damai sejahtera yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami lepas pribadi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami menutup ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.